kenapa judul kamu kan penerapan model manajemen database. Nah, kenapa nggak menjelaskan itu? Enggak, di gambaran kamu itu judul ini kan karena ada aspek atau apa namanya hal berhubungan dengan manajemen, tentu saja kamu harus menjelaskan, kecuali memang kamu tidak menggunakan kata manajemen di sini. Misalnya penerapan model database mustahik sebagai upaya mengoptimalkan pendistribusian zakat, infak dan sedekah. Itu pun sudah termasuk manajemen, karena manajemen itu kan salah satunya penerapan sudah advertising kan. Tapi karena judul kamu tentang model manajemen database, namanya manajemen itu kan pengelolaan, itu kan harus dari awal sampai akhir itu. Ini kamu di isinya itu hanya menjelaskan tentang pengumpulan data. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang klasifikasi mustahik. Kemudian kebutuhan mustahik apa, tapi tidak menjelaskan tentang tahapan-tahapan manajerial dari apa namanya manajemen database itu. Misalnya dari sisi perencanaan, misalnya ya, ini kan database mau dibuat ya, supaya matang, bagaimana misalnya melakukan studi terlebih dahulu ya, ataupun survei ataupun sensus misalnya, tentang itu kan sudah merupakan bagian dari perencanaan. Jadi, kemudian pelaksanaannya bagaimana atau pengorganisasiannya siapa saja yang bertugas ya, melakukan itu ya. Di tingkat lapangan, kemudian di tingkat administratif di kantor itu seperti apa, dan nanti bagaimana dari situ dilaksanakan di eksekusi di tingkat lapangan sampai kemudian data itu menjadi akurat. Nah, kemudian setelah dilaksanakan ya, dievaluasi ada nggak kekurangan-kekurangan hasil yang perlu disempurnakan di dalam pelaksanaan itu. Sini nggak ada. Ya, kalau memang kamu tetap bersikukuh dengan judul ini harus ada. Ya, jadi kamu harus menjelaskan. Kamu model manajemen ini bukan hanya sekedar menyampaikan ini loh database, bukan. Ya, oke, itu yang pertama. Dan yang kedua ini di rumusan masalah saya nggak paham ini. Kamu maksud apa? A itu ya, bagian A. Faktor-faktor database apa saja dalam penerapan model manajemen sebagai upaya mengoptimalkan pendistribusian zakat, infak, sedekah tepat sasaran. Maksudnya apa itu faktor-faktor database apa saja? Maksudnya apa itu? Faktor-faktor apa? Ya. Kamu kan yang nulis pasti kamu paham. Kalau saya nggak paham gitu. Faktor-faktor database apa saja? Saya bolak-balik bingung. Maksudnya apa gitu loh? Kamu jelaskan aja. Nah kalau itu juga harus ada jawabannya juga, tapi di jawaban juga nggak ada. Di Bapak nggak ada ya? Iya. Kalau memang ini ya, bermasalah menurut saya, kamu yang pertama misalnya yang kamu jelaskan itu jangan faktor-faktor apa database apa saja. Ya kamu mau bicara tentang yang umum dulu deh. Rumusan masalah yang umum apa misalnya? Misalnya di sini apa sih yang bicara tentang problematika, karena kamu di sini membicarakan pendistribusian zakat, mengoptimalkan, berarti nggak optimal. Kamu mungkin bisa bicara tentang pendistribusian, bagaimana model pendistribusian zakat, infak, sedekah di Tangsel misalnya. Pendistribusinya dulu ya, baru kemudian datanya, karena kamu menganggap bahwa bermasalah dalam pendistribusian salah satunya karena datanya tidak akurat. Maka kamu harus jelaskan dulu bagaimana sih
pendistribusian zakat di Tangsel itu seperti apa selama ini, zakat siswa itu seperti apa. Jadi di rumusan masalah yang pertama menjelaskan bagaimana ya model pendistribusian ini ya siswa di Tangsel. Kamu jelaskan ya, karena ada tuh seperti apa mekanismenya, kemudian segala macam yang berkaitan dengan distribusi. Baru kemudian yang kedua, kamu menjelaskan tentang bagaimana penerapan model manajemen database itu. Ya. Nah, itu dijelaskan. Ya. Karena database itu diatur, dikelola sedemikian rupa sebaik mungkin, seakurat mungkin dalam rangka untuk menata distribusi supaya tepat sasaran, kan gitu kan arahnya, ya kan? Ya. Kalau datanya bagus, datanya akurat, pasti akan akurat juga nanti distribusinya. Itu aja udah. Nanti yang baru C apa saja hambatan dan ini pada suka hambatan tapi yang mendukung nggak pernah di ini jadi pembimbing yang sama jadi hambatannya doang. Ya ini nggak usah, yang nomor 3 nggak usah. Ya, jadi 2 aja tadi tentang model pendistribusian siswa di Tangsel. Yang kedua manajemen database tadi, model manajemen database ya. Tapi nanti di bab 4-nya yang saya minta tadi itu ya menjawab masalah tadi distribusinya seperti apa, distribusi siswa itu di sana seperti apa. Yang kedua bagaimana model manajemen database itu dilaksanakan ya, dari tahapan-tahapan fungsi-fungsi manajemen itu harus jelas juga ya, karena kamu baru menjelaskan beberapa aspek ya, tidak semuanya secara utuh. Mungkin itu Pak dari saya. Rosid, Anda paham nggak sih apa yang Anda tulis di sini semua? Iya, soalnya dari tadi ente nggak paham, nggak ini gitu, nggak tahu apa yang pengen Anda jelaskan. Anda membahas database, tapi di hasil tidak ada database yang ditampilkan. Seenggaknya itulah. Anda membahas manajemen, tapi di hasil tidak ada manajemennya. Anda membahas model, tapi tidak ada model yang dihasilkan. Gak ada semuanya. Bimbingan berapa kali, Rosid? Atau nggak pernah bimbingan? Dari tadi dijawab nggak ngerti gitu. Ini skripsi berapa lama sama kamu nih? Maksudnya ada 6 bulan kan? Maksudnya ditanya tapi tidak bisa menjawab gitu. Rumusan masalah pun tidak dijawab sama sekali itu. Dari 3 itu pembahasan juga nggak ada sama sekali. Kerja keras kamu nih, aduh banyak ini. Ya itu saja mungkin. Ya.